Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus paling tragis dan misterius di Hollywood. Kematian Brittany Murphy, aktris muda yang meninggal di puncak karirnya. Kepergiannya yang tiba-tiba pada 20 Desember 2009 membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Brittany dikenal lewat film-film hits seperti Clueless, 8 Mile. Pada usia 32 tahun, ia ditemukan meninggal di rumahnya di Hollywood Hills. Penyebab resmi kematiannya adalah pneumonia, dengan faktor penyerta anemia, defisiensi besi dan keracunan obat-obatan. Namun, teori dan spekulasi mengenai kematiannya terus berkembang hingga hari ini. Ibunya, Sharon Murphy, pernah menyebut bahwa mold hitam beracun di rumah mereka mungkin berperan dalam kematian Brittany. Bahkan, kematian suaminya, Simon Monjack, hanya 5 bulan kemudian, dengan penyebab yang sama, menambah misteri di balik tragedi ini. Dalam video ini, kita akan membedah kasus Brittany Murphy dari sudut pandang logika dan fakta medis, memisahkan antara spekulasi dan kenyataan. Apakah ada yang disembunyikan atau kematiannya hanyalah tragedi yang malang? Mari kita selami bersama. Penyebab resmi kematian Brittany Murphy adalah pneumonia, dengan kondisi tubuh yang lemah akibat anemia defisiensi besi. Pneumonia sendiri adalah infeksi paru-paru yang bisa menjadi fatal, terutama pada orang dengan sistem imun yang lemah. Kondisi medis ini menjelaskan mengapa infeksi yang biasanya bisa diatasi malah berakibat fatal pada Brittany. Autopsi juga menemukan beberapa obat resep dan over-the-counter dalam tubuhnya, termasuk hidrokodon dan acetaminophen. Obat-obatan ini, jika dikonsumsi bersamaan, dapat menekan sistem pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Tidak ditemukan obat-obatan ilegal yang menunjukkan bahwa kematiannya bukan akibat penyalahgunaan narkoba. Fakta ini menekankan bahwa kematian Brittany lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor medis dan fisik daripada tindakan kriminal. Selain itu, catatan medis menunjukkan bahwa Brittany sempat mengalami kelelahan kronis dan stres tinggi, yang juga dapat melemahkan tubuh dan membuat infeksi lebih sulit ditangani. Secara logis, kombinasi pneumonia, anemia, dan penggunaan obat-obatan menjadi penjelasan paling realistis dari kematian Brittany Murphy. Setelah kematian Brittany, ibunya, Sharon Murphy, menyoroti kemungkinan mold hitam beracun di rumah mereka sebagai faktor yang memperburuk kondisi kesehatan Brittany. Mold memang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan alergi kronis, terutama jika paparan berlangsung lama. Meski mold jarang menjadi penyebab langsung kematian mendadak, bagi seseorang dengan kondisi tubuh yang lemah seperti Brittany yang menderita anemia, paparan ini bisa menjadi beban tambahan bagi sistem kekebalan tubuhnya. Ahli lingkungan dan kesehatan menyatakan bahwa rumah yang lembab atau kurang ventilasi bisa meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Dalam kasus Brittany, kondisi rumah mungkin memperparah infeksi paru-paru yang sudah dialaminya. Dengan kata lain, mold berperan sebagai faktor pendukung yang membuat tubuh Brittany lebih rentan terhadap pneumonia, bukan penyebab utama. Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, meski sering diabaikan, dapat memiliki dampak serius ketika dikombinasikan dengan kondisi medis tertentu. Hanya 5 bulan setelah Brittany meninggal, suaminya, Simon Monjack, ditemukan tewas di rumah yang sama. Penyebab kematiannya, pneumonia dan anemia defisiensi besi, sama seperti yang dialami Brittany. Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ini kebetulan atau ada faktor lain yang tersembunyi? Jika ditelusuri lebih jauh, Simon dan Brittany tinggal di rumah yang sama dengan kondisi yang kemungkinan kurang sehat. Lembab, kemungkinan paparan mold hitam, dan ventilasi yang buruk. Lingkungan semacam ini bisa memperparah risiko penyakit pernapasan, terutama bagi orang yang memiliki kondisi medis tertentu. Selain itu, gaya hidup mereka juga turut berperan. Kedua pasangan diketahui mengalami stres tinggi, kelelahan, dan pola makan yang tidak optimal yang berpotensi melemahkan sistem imun. Dengan kondisi ini, infeksi paru-paru yang biasanya bisa ditangani menjadi jauh lebih berbahaya. Tidak ada bukti yang menunjukkan tindakan kriminal atau racun yang sengaja diberikan kepada Simon. Semua indikasi medis menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi Brittany juga berlaku bagi suaminya.
Dengan demikian, kematian berurutan ini, meski tragis, secara logika bisa dijelaskan sebagai kombinasi kondisi medis plus faktor lingkungan plus gaya hidup, bukan konspirasi. Kasus kematian Brittany dan Simon memunculkan berbagai teori konspirasi. Beberapa rumor menyebut bahwa ada campur tangan pihak Hollywood, sementara yang lain berspekulasi tentang dugaan racun sengaja. Namun, semua teori ini tidak didukung bukti konkret. Laporan resmi dan hasil autopsi menunjukkan penyebab medis alami tanpa adanya tanda kekerasan, racun berbahaya, atau kelalaian pihak ketiga. Media dan rumor tentu saja memperbesar spekulasi. Berita sensasional sering memunculkan cerita yang terdengar dramatis, tetapi kenyataannya tidak selalu sejalan dengan fakta medis. Sebagai penonton yang kritis, penting untuk memisahkan antara fakta dan spekulasi. Fakta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan lingkungan adalah faktor utama, sementara teori konspirasi lebih bersifat hiburan atau spekulasi. Pendekatan logis ini membantu kita memahami tragedi Brittany dan Simon secara objektif. Kematian mereka adalah akibat faktor medis dan lingkungan, bukan intrik atau niat jahat. Ketika kita meninjau seluruh kasus, kematian Brittany Murphy tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor tunggal. Pneumonia memang tercatat sebagai penyebab utama, namun tubuh Brittany yang melemah karena anemia defisiensi besi membuat infeksi paru-paru jauh lebih berbahaya daripada pada orang sehat. Ini adalah kombinasi klasik dari kondisi medis yang dapat membuat infeksi ringan menjadi fatal. Selain itu, penggunaan obat-obatan, baik resep maupun over-the-counter, menjadi faktor tambahan yang signifikan. Hydrocodone dan acetaminophen, jika dikonsumsi bersamaan atau dikombinasikan dengan obat alergi, bisa menekan fungsi pernapasan, memperlambat metabolisme, dan memengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Dalam konteks ini, obat-obatan bukan penyebab utama, tapi memperburuk kondisi yang sudah rapuh. Faktor lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Rumah tempat Brittany tinggal dilaporkan memiliki potensi paparan mold hitam dan kelembapan tinggi. Mold dapat memicu gangguan pernapasan, batuk kronis, dan alergi berat, yang semuanya bisa memperparah kondisi pneumonia. Ketika dikombinasikan dengan anemia, sistem kekebalan tubuh semakin tidak mampu melawan infeksi, menjadikan lingkungan rumah sebagai elemen risiko yang nyata. Selain faktor fisik dan lingkungan, aspek psikologis dan gaya hidup juga perlu diperhitungkan. Stres tinggi, kelelahan, tekanan karir, dan isolasi sosial dapat memengaruhi hormon dan respon imun tubuh. Dalam kasus Brittany, kombinasi tekanan psikologis dan stres berkelanjutan kemungkinan membuat tubuhnya lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi medis. Terakhir, teori konspirasi dan spekulasi, seperti dugaan racun atau campur tangan pihak ketiga, tidak didukung oleh bukti medis atau forensik. Semua hasil autopsi dan investigasi resmi menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah alami dan multifaktor. Dari sudut pandang logis dan ilmiah, tragedi Brittany dan Simon adalah hasil dari interaksi kompleks antara kondisi medis, obat-obatan, lingkungan, dan faktor psikologis, bukan misteri gelap atau tindakan kriminal tersembunyi. Kesimpulannya, memahami kematian Brittany secara komprehensif membutuhkan pendekatan multidisipliner, medis, lingkungan, dan psikologis. Pendekatan ini memungkinkan kita melihat tragedi ini secara objektif dan menghormati fakta tanpa terjebak pada rumor atau spekulasi yang tidak berdasar. Kematian Brittany Murphy tetap menjadi salah satu tragedi paling mengejutkan di Hollywood. Namun, setelah meninjau semua fakta, penyebab kematiannya paling masuk akal adalah kombinasi pneumonia, anemia defisiensi besi, penggunaan obat-obatan, dan faktor lingkungan yang memperburuk kondisi tubuhnya. Semua ini terjadi tanpa adanya indikasi tindakan kriminal atau racun sengaja. Faktor lingkungan termasuk kemungkinan paparan mold hitam, serta tekanan psikologis dan gaya hidup, menjadi elemen tambahan yang memperlemah tubuh Brittany, menjadikan tragedi ini lebih kompleks daripada sekadar penyakit biasa. Menggabungkan semua faktor ini membantu kita memahami kematian Brittany secara ilmiah dan rasional. Teori konspirasi yang beredar di masyarakat memang menarik perhatian, tapi tanpa bukti konkret, spekulasi tersebut tetap hanya rumor. Analisis logis menunjukkan bahwa tragedi ini adalah hasil interaksi medis,
lingkungan, dan psikologis, bukan misteri gelap atau intrik tersembunyi di Hollywood. Semoga video ini membantu penonton melihat tragedi Brittany Murphy secara objektif, menghormati fakta, dan belajar untuk memisahkan antara rumor dan realita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk konten investigasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.